Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Nawiyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya yang berjudul Nilai Moral Novel Tausem Romais karya Mel Salihah dan rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 SMA. Memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang. Novel merupakan sebuah kehidupan yang dialami pengarang dalam kehidupan bermasyarakat terkait masalah agama, sosial, pendidikannya dikemas secara estetik dan menarik. Melalui novel, pembaca tidak sekadar mendapatkan nilai keindahan saja, melainkan dapat memetik sebuah pesan yang mencakup berbagai nilai, seperti nilai moral, nilai religius, kesopanan, dan lain sebagainya. Pada masa transisi remaja menuju ke dewasa, psikologi anak akan mulai berkembang, dan anak akan merasa lebih tertantang serta memiliki daya rasa ingin tahu yang tinggi. Apabila hal tersebut tidak dibekali dengan pengajaran pengetahuan agama, moral, nilai, kesusilaan, dan jauh dari pengawasan orang tua, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dan mengakibatkan kasus penyimpangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran yang terkait nilai moral sangat perlu untuk dilakukan oleh pendidik untuk membentuk peserta didik yang cakap dalam bidang akademik dan memiliki sikap yang santun sesuai dengan norma yang berlaku. Kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dalam unsur intrinsik yang pertama ada tema, kemudian tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Adapun teori nilai moral yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari penulis Nurgiantoro yang mengungkapkan bahwa nilai moral secara umum mengacu pada ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya adalah mors, yang berarti tata cara atau adat istiadat. Kemudian moral dalam karya sastra menurut Nurgiantoro yaitu cerminan pandangan hidup pengarang, pandangan dengan nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jenis nilai moral menurut Nurgiantoro ada 4. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Kebahasaan novel yaitu meliputi 3. Yang pertama adalah gaya bahasa atau majas, yang kedua ungkapan, yang ketiga adalah peribahasa. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran di sini mencakup identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama ada sumber data. Sumber data penelitian ini adalah novel atau Sempromise karya Mel Salihah. Objek penelitian ini adalah nilai moral dalam novel atau Sempromise karya Mel Salihah. Fokus penelitian ini yang pertama unsur intrinsik, yang kedua adalah nilai moral, yang ketiga kebahasaan, yang keempat adalah rencana pelaksanaan pembelajarannya di kelas 12 SMA. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama adalah teknik pustaka, yang kedua teknik catat. Kemudian teknik analisis data di sini menggunakan model interaktif dari Mills and Huberman. Kemudian teknik penyajian data menggunakan teknik informal. Memasuki bagian hasil dan pembahasan, di sini yang pertama adalah unsur intrinsik, yang pertama ada tema. Tema di sini mencakup 2, yaitu tema minor dan tema mayor. Tema minor mencakup 3 masalah, yang pertama adalah masalah percintaan, yang kedua adalah masalah kemanusiaan, yang ketiga adalah masalah kepergian anggota keluarga. Tema mayor dalam novel ini yaitu perjuangan menemukan seorang wanita yang sangat dirindukan keluarga. Tokoh dan penokohan, tokoh utama di sini ada 2, yang pertama adalah Ruma dan Hiro. Tokoh tambahan di sini ada 6, yang pertama adalah Lee Sung Jun, yang kedua adalah Nicole, yang ketiga Arumi, yang keempat Johnson, yang kelima Umam, dan yang keenam adalah Nyonya Peterson. Latar tempat yang digunakan dalam novel ini terdapat di Korea, Jerman, Palestina, Namisem, kamar, hotel rumah, dan hotel Namislan. Adapun latar waktu yang digunakan yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Latar suasana dalam novel ini adalah sedih, bahagia, dan menegangkan. Alur yang digunakan adalah alur maju, sudut pandangnya digunakan adalah sudut pandang orang ketika dia maha tahu, dan amanat dalam novel ini adalah
Selalu berpikir positif dan percaya akan kebaikan Tuhan, serta bersyukur dalam situasi apapun. Hasil dan pembahasan tentang wujud nilai moral novel A Thousand Promises karya Mel Salihah. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, seperti melaksanakan sholat tepat waktu, bersyukur kepada Allah, dan berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Hubungan manusia dengan manusia meliputi menolong teman yang mengalami kesulitan, peduli antar sesama umat manusia, dan saling menasihati dalam kebaikan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi berani dalam mengambil keputusan, memperindukan seseorang, dan bersabar dalam menghadapi musibah. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, yaitu memuji keindahan alam sekitar dan merawat tumbuhan. Hasil dan pembahasan tentang unsur kebahasaan di sini terdapat majas yang meliputi majas hiperbola dan majas personifikasi, dan terdapat ungkapan. Kemudian hasil dan pembahasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dalam novel A Thousand Promises karya Mel Salihah di kelas 12 SMA dilaksanakan menggunakan kurikulum 2013. Novel A Thousand Promises karya Mel Salihah dapat digunakan sebagai bahan analisis sastra di SMA dengan kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 4 kali 45 menit atau setara dengan 2 kali pembelajaran. Pembelajaran novel A Thousand Promises karya Mel Salihah dilaksanakan dengan metode grup investigasi. Sumber belajar yang digunakan adalah buku pelajaran bahasa Indonesia yang diwajibkan, buku pelengkap, novel A Thousand Promises karya Mel Salihah, dan buku tentang sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.